dan penyembahan. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan. Saya ingin membaca beberapa ayat sebelum saya menjemput penetua dan diaken untuk melayani saudara dengan roti dan cawan. Yang saya petik dari Injil Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 dari ayat 47. Ini kisah setelah Yesus menyembuhkan, membangkitkan Lazarus dari kematian. Lazarus sakit tenat. 4 hari Yesus tunggu sebelum mengunjungi keluarga Maria dan Lazarus. Waktu Yesus sampai ke situ, Lazarus sudah mati, meninggal dunia, bahkan dia sudah dikuburkan. Dan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan inilah kesan, nampaknya pemimpin agama tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi saya baca Yohanes 11 ayat 47. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Waktu itu penguasa di Yudea, di Israel, adalah kerajaan Romawi. Jadi itulah sebabnya mereka katakan orang-orang Rom datang untuk merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kaifas, imam besar pada tahun itu, dia ketua, dia imam besar, ketua kepada semua pemimpin agama, orang Farisi, imam-imam yang melayani di bait suci, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi dia memberi satu cadangan, lebih baik satu orang mati. Maksudnya adalah Yesus mati daripada nanti orang Rom, kerajaan Romawi, tentara Romawi akan membinasakan seluruh bangsa mereka. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat. Jadi ada fungsi imam besar dalam perayaan-perayaan tertentu. Imam besar itu sebab dia adalah ketua imam. Dia bernubuat, maksudnya dia mengatakan sesuatu yang dia percaya dari Tuhan, bahwa Yesus akan mati bagi bangsa itu. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Saudara, sebagai persiapan kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, pasti ingin berkongsi satu poin saja. Lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa binasa. Kadang-kadang orang boleh mengambil alasan bahwa kalau sebab mereka tidak suka dengan Yesus, dia satu orang saja Yesus yang mati supaya kami seluruh bangsa Israel itu selamat. Itu pikiran manusiawi. Mungkin penerapan yang saya boleh kongsikan dengan saudara. Kadang-kadang dalam hidup kita sebagai manusia, kita katakan semua orang saya suka, hanya satu orang saja saya benci. Tidak tahu ada pengalaman hidup kamu atau tidak begitu. Semua oke dengan saya, tapi orang ini saja saya tidak suka. Keram kalau saya nampak orang itu. Hati-hati saudara. Sebab kalau kita kenal Tuhan kita, lingkungan kasih Tuhan itu tidak terkecuali dari setiap manusia. Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia. Dan saudara dan saya juga harus mengasihi setiap orang. Jangan kita memberi alasan, dialah itu satu orang yang saya benci, yang lain saya suka.
Itu diantara alasan imam besar untuk membunuh Tuhan Yesus. Jadi saudara, nanti kita akan berdoa bersama. Kalau saudara masih simpan sesuatu terhadap mungkin seorang pribadi, saat inilah kita minta pengampunan Tuhan, supaya tidak ada halangan untuk saudara makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Jadi saya memberi sedikit masa, mari kita berdoa dalam hati. Nanti saya akan pimpin kita dalam suara kedengaran. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Kami tahu walaupun Yesus telah dibunuh oleh pemimpin agama dan pihak berkuasa Romawi, namun kematiannya telah menebus manusia dari setiap pelanggaran dosa. Karena kematian Yesus, dosa-dosa kami diampuni ya Tuhan. Dan sesuai dengan firman-Mu, sekiranya ada seorang pribadi atau orang-orang tertentu yang selalu menyakiti hati kami ya Bapa, sehingga kami rasa mau menjauhkan diri atau membenci, bahkan dendam terhadap pribadi itu, Tuhan ampunilah kami saat ini ya Tuhan. Beri kami kekuatan untuk memaafkan dan mengampuni orang itu ya Tuhan, yang melakukan kesalahan atau menyakiti hati kami ya Bapa, supaya setiap anak-anak-Mu, bahkan orang yang belum percaya pun, kami dapat mengasihi dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan tanpa munafik. Terima kasih ya Bapa, karena Allah yang kami sembah adalah Tuhan kasih. God is love, Tuhan yang mengasihi seluruh umat manusia. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mengambil roti dan minum dari cawan Tuhan sebagai peringatan akan kematian-Mu ya Tuhan, yang telah menebus kami, memberi kami pengharapan hidup yang kekal. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.